Kepolisian di Jember, Jawa Timur akhirnya berhasil meringkus pelaku pelecehan seksual jalanan yang meresahkan para wanita. Pelaku yang nekat melakukan aksi tersebut lantaran hubungannya dengan sang istri tidak harmonis. Berakhir sudah sepak terjang TH, pria yang meresahkan para wanita di Jember, Jawa Timur. Pelaku pelecehan seksual tersebut diamankan dari rumahnya di Desa Kejayan. Meski awalnya sempat mengelak, namun pria 23 tahun ini akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka mengaku nekat melakukan aksinya lantaran hubungan pelaku dengan sang istri tidak harmonis. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan tersebut sudah sekitar 10 kali melakukan aksi kejinya di berbagai lokasi. Yang bersangkutan karena sama keluarga kurang begitu harmonis dikarenakan lama tidak punya putra. Namun hal itu dia akhirnya melakukan pelampiasan terhadap perempuan-perempuan lain. Sebelumnya 7 wanita mendatangi Mapolsek Mayang, Jember, Jawa Timur Minggu malam. Mereka mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Pelaku yang membututi perempuan calon korbannya sendirian mengendarai sepeda motor dan di jalan yang sepi, pelaku yang juga naik sepeda motor beraksi dengan menyentuh dada korban. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, ini sangat miris ya, umur pelaku masih terbilang sangat muda, 23 tahun, namun telah berani melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut sebanyak 10 kali. Nah, Pak Ustadz, usia pelaku memang masih sangat muda, 23 tahun, tapi memang apakah faktor umur ini juga yang akhirnya mempengaruhi kematangan mental pelaku, terutama dalam Islam nih, adakah ukuran ideal umur pria yang kira-kira memang siap menikahi wanita, atau memang apakah ukuran kesiapan seseorang untuk menikah itu usia di berapa, Pak Ustadz? Ya, Mbak Wanda, na'udzubillahi min dzalik. Apa yang tadi ditayangkan itu sesuatu yang tidak layak dicontoh. Manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi, ya ma'syara minkumus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ada kata al-ba'ah, wahai para pemuda, jika kalian sudah sanggup. Kata sanggup inilah ada berbagai pandangan. Kesanggupan yang paling penting adalah mentalitas. Karena bisa jadi usia secara biologis masih muda, tapi secara mentalitas dia sudah matang dan sudah dewasa. Dari waktu ke waktu memang berbeda faktor usia ini. Bahkan mungkin kalau kita lihat di negara Arab, memang faktor usia berbeda. Usia biologis kita bisa jadi mungkin berbeda dengan usia biologis pada seseorang. Dalam konteks ini, undang-undang kita, undang-undang perkawinan pertama tahun 74, itu dengan juga kompilasi hukum Islam menetapkan minimal. Nah, ini batas minimal adalah penting. Minimal bagi laki-laki 19 tahun, bagi perempuan 16 tahun. Dalam kata minimal ini menunjukkan bahwa itu jika memang tidak bisa dihindari. Memang seseorang juga sudah matang secara sosial. Namun jika kemudian belum matang dan usianya masih usia pendidikan dan usia perkuliahan, lebih baik anak itu mengecap pendidikan yang lebih tinggi agar nanti ilmunya akan berpengaruh. Pengalaman hidupnya pun akan mempengaruhi dan sekian banyak sesungguhnya yang mempengaruhi usia. Terutama yang paling tinggi adalah pengalaman hidupnya, asam garam kehidupannya. Meskipun Islam tidak membatasi usia terbaik untuk menikah secara usia angka, tetapi bahwa manusia yang dibolehkan menikah sesungguhnya harus memiliki kesiapan yang lebih baik, kesiapan yang paripurna. Secara usia ia sudah matang, baik biologisnya maupun sosiologisnya. Apalagi kematangan dalam arti pengalaman ia pernah mengalami berbagai macam kehidupan. Itulah yang menjadikan seseorang nanti manakala berumah tangga ia jauh lebih matang usianya, matang pula sosiologisnya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini memang dari segi umur memang sudah matang, namun dari masalah di luar itu tapi ternyata tidak diharapkan begitu ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, motif pelaku adalah karena ada masalah dengan istri. Kemudian akhirnya melampiaskannya dengan wanita lain. Apalagi ini wanita yang tidak dikenal begitu ya, lagi jalan sendiri tapi tiba-tiba dilakukan pelecehan seksual. Nah, ini bagaimana cara terbaik jika rumah tangga sedang dirundung masalah terutama pada pasangan? Ya, berumah tangga ketika awal dan ia meyakini bahwa sesungguhnya yang ada di depannya, yang sedang bersamanya, istrinya atau suaminya adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ia harus kembali menyadari kalau ini amanah Allah, maka dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia penuhi semua hak-haknya. Bagaimana amanah Allah? Amanah manusia saja kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kata Nabi, kalian mengambil istri kalian, mengambil suami kalian adalah dengan kalimat dan amanah dari Allah. Maka kalian akan lebih memperhatikan, menjaga dan memenuhi hak-haknya dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, selalu dalam rumah tangga ada pernak dan pernik. Ada ya bahasa kitanya romantikanya. Sehingga disinilah justru doa Nabi adalah bukan hanya barakallahu lakuma, Allah memberkahi ketika senangmu, ketika kalian akur, tapi juga wa baraka alaikuma, semoga Allah tetap memberkahi, semoga Allah tetap memberikan kesabaran dan kekuatan manakala terjadi sedikit hal-hal yang masing-masing pasangan tentu punya ya cara pandang yang berbeda. Di surat An-Nisa ayat 19 sampai dikatakan, jika kalian ada perasaan tidak suka dengan pasangan kalian, bersabarlah, karena di dalam kesabaran itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsir, justru Allah akan anugerahkan kebaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya Anda gitu pemirsa sedang bertengkar dengan pasangan, harus banyak sabar ya Pak Ustadz ya, karena memang ada hikmah di balik sabar. Bahkan ini hadiahnya surga begitu ya Pak Ustadz kalau misalnya bagi orang-orang yang sabar. Baik.